Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Vista Saputri dengan NIM J1A12193, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Jadi di sini saya akan membahas hasil penelitian saya di mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan. Di sini saya akan membahas permasalahan penyakit gastritis atau asam lambung atau biasa kita sebut dengan penyakit MAH pada remaja di perumahan Perumnas Koasia. Baik, langsung saja. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang the main point atau poin-poin utama yang saya lakukan pada penelitian saya tentang penyakit gastritis ini. Yang pertama, itu saya ada prioritas, kemudian ada identifikasi, kemudian ada penyakit gastritis seperti penjelasannya, seperti itu, kemudian ada intervensi, dan yang terakhir itu ada proses evaluasi. Kita bahas satu persatu. Kemudian di sini kita lihat, saya akan bahas tentang prioritas. Jadi prioritas di sini saya membahas tentang masalah kesehatan prioritas. Masalah kesehatan yang saya prioritaskan di sini adalah permasalahan penyakit gastritis pada remaja di perumahan Perumnas Koasia. Itu prioritas masalah kesehatan yang saya bahas dan saya lakukan penelitian. Oke, selanjutnya. Jadi pada penelitian kali ini saya memprioritaskan mengenai permasalahan kesehatan terhadap penyakit gastritis atau asam lambung atau biasa kita sebut dengan MAH. Dan kebanyakan penyakit yang saya jumpai ini lebih cepat menyerang kepada anak remaja atau lebih tepatnya pelajar dan mahasiswa. Dan ternyata memang benar itu terjadi lebih sering di kalangan mereka. Penentuan prioritas ini dilakukan dengan observasi serta pengisian kuesioner mengenai penyakit ini. Jadi penyakit ini saya melakukan prioritas pada penyakit ini karena teman-teman saya yang mayoritas mahasiswa dan pelajar di lingkungan perumahan Perumnas Koasia itu saya lebih tahu dan saya lebih sering mendengar keluhan mereka itu tentang penyakit gastritis ini atau tentang penyakit MAH. Begitu. Jadi saya mengambil penyakit ini karena memang dikeluhkan dan paling sering saya dengar keluhan mereka tentang penyakit ini. Jadi saya melakukan prioritas tentang penyakit ini dengan cara observasi dan pengisian kuesioner. Jadi saya membuat kuesioner tentang berbagai macam pertanyaan tentang yang merujuk ke penyakit ini, tentang apa yang mereka rasakan, dan saya membagikan kepada mereka dan tolong diisi dengan sejujur-jujurnya. Jadi melalui proses pengisian kuesioner itu, saya bisa mengetahui dan mengidentifikasi serta melakukan proses selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pencegahan mengenai penyakit ini. Seperti itu. Oke, next. Di sini melalui proses pengisian kuesioner, di sini terlihat jelas gambaran diagramnya. Di sini tuh gambaran diagramnya mayoritas di kalangan remaja, yaitu pada usia 18, 19, dan 20 tahun. Jadi memang benar penyakit gastritis itu lebih cepat menyerang dan lebih sering menyerang kepada kaum remaja. Nah, seperti yang dilihat juga pada diagram kali ini, di situ 100% penyakit gastritis ini menyerang pada mahasiswa. Ya, pada mahasiswa, 100% mahasiswa yang terserang dan sering terkena penyakit ini. Nah, di sini ada penjelasan dapat kita lihat bahwa melalui pengisian kuesioner ini dapat terlihat dengan jelas bahwa penderita permasalahan penyakit gastritis ini menyerang pada usia remaja dan mayoritas menyerang pada remaja yang berstatus sebagai mahasiswa. Jadi terlihat sangat jelas bahwa ternyata mahasiswa itu paling sering diserang sama penyakit ini. Karena apa? Ya karena mungkin
kan mahasiswa banyak tugasnya, banyak aktivitas di luarnya, terus mereka berpikir terus tentang pelajaran. Jadi sampai mereka lupa makan, itu merupakan satu kesatuan sehingga bisa terjadi penyakit ini, karena ya memang penyakit ini kan terserang karena luka lambung, lecet lambung. Karena apa? Karena pola asupan nutrisi, pola makan mereka itu tidak teratur. Dan biasanya pola makan tidak teratur ini terjadi pada remaja, apalagi pada mahasiswa, karena mereka sering lupa, sering mengabaikan yang namanya makan. Seperti itu. Selanjutnya, oke. Di sini kita dapat lihat lagi di sini masih proses prioritas. Apakah Anda tinggal dengan orang tua? Menurut Anda, manakah gejala yang Anda rasakan ketika penyakit gastritis Anda kambuh? Seperti kita lihat di diagram ini, mayoritas 100% mereka tinggal bersama orang tua. Lantas kenapa mereka sampai bisa tetap terkena yang namanya penyakit itu? Padahal kan kalau kita tinggal sama orang tua, makan diingatkan, minum diingatkan, tidur diingatkan, segala-galanya diingatkan. Tapi kenapa masih terjadi penyakit seperti ini? Itu yang kita perlu identifikasi. Nah, dan apa identifikasi melalui kuesioner? Ini dapat kita lihat bahwa remaja yang berstatus mahasiswa ini tinggal bersama orang tua atau dengan jelas mereka tinggal di rumah sendiri. Nah, sementara pada diagram yang ini, itu mereka setuju, kan? Sekitar 80% setuju bahwa makan tidak teratur atau terlambat, kemudian tidur larut malam dan makan pedas merupakan salah satu indikator utama terjadinya penyakit gastritis ini. Seperti kita lihat di sini kan, karena makan tidak teratur, makan terlambat, pola tidur tidak teratur. Nah, sementara di sini mereka tinggal sama orang tua, kan? Tapi tetap mereka terkena yang namanya penyakit ini. Nah, dan menurut remaja yang berstatus mahasiswa ini bahwa gejala utama, terutama penyakit ini, itu lebih mayoritas terjadi karena makan yang tidak teratur, mengonsumsi makanan pedas, serta pola tidur yang tidak termanage dengan baik. Nah, selanjutnya di sini kita lihat, menurut Anda jenis minuman yang harus dihindari untuk mencegah lebih parah terjadinya penyakit gastritis? Nah, ini juga salah satu indikator utama penyebab terjadinya gastritis ini, itu menurut remaja adalah meminum kopi, alkohol, dan minuman bersoda. Itu 100% jawabannya seperti itu. Berarti kopi, kafein, minuman bersoda itu merupakan indikator utama terjadinya penyakit gastritis ini. Nah, selanjutnya, kita bahas lagi. Jadi, menurut teori H.L. Bloom yang menyatakan bahwa derajat kesehatan seseorang itu ditentukan oleh 4 faktor. Ada faktor lifestyle, kemudian faktor lingkungan, sosial, ekonomi, politik, budaya, pelayanan kesehatan, dan faktor genetik. Di sini dengan jelas dapat kita lihat pada diagram remaja mengisi kuesioner ini 100% itu setuju bahwa penyakit gastritis menurut teori H.L. Bloom itu ditentukan karena itu terjadi karena faktor lifestyle atau gaya hidup. Kan? Gaya hidup seperti apa? Ya iya itu. Kan tadi mereka tinggal di rumah orang tua. Tapi gaya hidup mereka itu kayak lupa makan. Mereka terbiasa dengan gaya hidup mereka yang nanti kalau mau dibilang nanti saja makannya, sebentar makannya, seperti itu. Kayak nanti saja makannya, sebentar, bisa gitu nanti, seperti itu. Itu merupakan lifestyle karena kebiasaan mereka yang suka terlambat makan itu yang membuat mereka terkena penyakit gastritis ini karena lifestyle, karena gaya hidup kebiasaan mereka yang sudah tidak teratur pola makannya sehingga mereka terkena penyakit ini. Dan memang benar mereka setuju, ternyata lifestyle merupakan indikator utama, faktor utama sehingga terjadi penyakit gastritis ini. Seperti itu. Nah, dari proses
prioritas tadi saya prioritaskan kepada penyakit gastritis, kemudian saya sudah membacakan identifikasinya bagaimana sampai saya bisa mengetahui penyakit gastritis itu terjadi pada remaja, sampai bagaimana gejala-gejala utama sehingga penyakit gastritis bisa terjadi pada remaja. Di sini kita bisa tahu penyakit gastritis itu apa. Jadi gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Pada dinding lambung atau lapisan mukosa lambung ini terdapat kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang bernama pepsin. Untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan yang diakibatkan asam lambung, dinding lambung dilapisi oleh lendir yang bernama mukus yang tebal. Apabila mukus tersebut rusak, dinding lambung rentan mengalami peradangan. Karena apa peradangan tersebut sih? Karena apa peradangan tersebut? Karena luka lambung. Kalau sudah luka lambung itu sangat berbahaya ya. Itu sangat kronis. Kenapa sampai bisa luka lambung? Ya itu tadi, karena lifestyle mereka, karena kebiasaan mereka yang terlambat makan, pola tidur mereka yang tidak teratur, sehingga bisa terkena penyakit gastritis ini. Seperti itu. Jadi, kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat harus melakukan intervensi kepada para remaja ini agar tidak terkena penyakit gastritis. Bagaimana caranya? Ini. Kita melakukan intervensi. Yang pertama, edukasi tentang bagaimana mengatur pola makan yang baik. Sesibuk apapun jangan pernah lupa yang namanya makan. Sarapan itu penting. Makan roti. Bisa. Sebelum makan makanan yang berat, sebelum makan nasi, sayur, ikan, bisa sarapan dulu dengan roti. Pengganjal, setidaknya ada yang masuk serat dalam tubuh Anda. Jangan biarkan tubuh Anda kosong sampai nanti makan siang. Itu berbahaya dan itu yang merupakan faktor utama terkena penyakit gastritis. Nah, kemudian edukasi tentang manage waktu untuk tidur. Jadi, waktu tidur sebenarnya perlu, tapi kan bagaimana remaja banyak sibuk, tidak ada waktu tidur. Setidaknya luangkan waktu sedikit untuk tidur. Terus malam upayakan tidurnya itu jangan terlalu larut. Memang ada tugas mungkin besok deadline atau apa segala macam, tapi itu kembali kepada diri kita. Bagaimana cara kita memanage waktu tidur kita, waktu istirahat kita, supaya kita bisa fresh begitu. Jangan terlalu capek, akhirnya kita sendiri drop. Jadi pintar-pintarnya kita memanage waktu tidur kita, istirahat kita, begitu. Pokoknya harus istirahat juga, jangan terlalu terforsir seperti itu. Kemudian yang ketiga, edukasi tentang istirahat yang cukup serta selingi dengan berolahraga, ya. Selingi dengan berolahraga. Istirahatlah yang cukup, istirahat dengan baik, jangan terlalu terforsir, dan jangan lupa yang namanya olahraga. Jogging pagi, jogging siang, atau apapun yang mengandung unsur olahraga, lakukanlah 1 minggu berapa kali. Masa kita hidup tidak pernah olahraga, di keseharian dan kesibukan kita tidak pernah olahraga, harus mempunyai waktu sedikit untuk berolahraga, karena tubuh kita ini perlu yang namanya olahraga, perlu merelaksasi. Senam kah, apakah itu semua perlu. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan masa muda kita dengan tidak berolahraga. Jogging merupakan olahraga dan kalau bisa dilakukan kenapa tidak, demi kesehatan. Kemudian yang keempat, edukasi untuk mengonsumsi makanan yang bergizi. Edukasi untuk mengonsumsi makanan yang bergizi. Jadi kita mengedukasi para remaja-remaja supaya tidak terkena penyakit gastritis ini dengan makanan yang bergizi. Apa-apa yang makanan yang bergizi? Sayur mayur, buah-buahan, jangan terlalu mengonsumsi junk food, minuman bersoda, minuman yang mempunyai pemanis buatan, selalu minum yang manis-manis, kafein, warkop, kita nongkrong di warkop. Kan remaja sukanya nongkrong di warkop. Terus selalu kafein, 1 minggu berapa kali nongkrong, kafein terus. Itu jangan. Pokoknya selalu makan.
makanan dan minuman yang bergizi. Makanan yang bergizi, pokoknya jangan suka boleh makan junk food, tapi ya jangan terlalu sering juga, harus pakai sayur mayur. Pokoknya kita remaja itu pasti sudah tahu lah yang mana makanan bergizi, yang mana tidak, yang mana baik untuk kesehatan, yang mana tidak. Kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat hanya menyampaikan bahwa harus perlulah yang namanya makanan yang bergizi. Jangan terlalu terlena sama makanan yang enak di luar sana yang mempunyai penyedap rasa, pengawet. Itu merusak tubuh. Jadi jangan heran kalau misalnya kalian terkena penyakit gastritis. Kalau kalian tidak mau mencegah penyakit gastritis, boleh silakan boleh silakan makan makanan boleh silakan makan makanan seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau penyakit gastritis ini bertambah parah, ya kalian harus mengonsumsi makanan yang bergizi. Seperti itu. Kemudian yang kelima, edukasi tentang kurangi mengonsumsi minuman mengandung kafein. Seperti yang saya bilang tadi, warkop. Selalu, setiap minggu, setiap hari, 3 kali sehari, di warkop terus, di warkop terus, di warkop terus. Kafein terus yang masuk, kafein. Tapi mereka belum makan, biasa seperti itu. Mereka belum makan, tapi langsung minum kopi, itu sangat berbahaya. Itu bisa lecet lambung, bisa rusak lambung kalian, dan terkena penyakit namanya gastritis. Kemudian yang terakhir, edukasi tentang kurangi mengonsumsi minuman yang bersoda. Nah, itu juga salah satu kebiasaan yang remaja sering lakukan, itu minuman bersoda. Karena ya seperti kita ketahui minuman bersoda itu sangat enak, tapi itu berbahaya bagi penderita penyakit gastritis atau bagi penderita yang mempunyai gejala penyakit gastritis. Itu sangat berbahaya. Jadi tolong kurangi semua itu supaya tidak bertambah parah penyakit ini. Kalau kalian mau sembuh, kalau kalian mau baik-baik saja, tolong hindari ini. Mungkin itu intervensi menurut saya sebagai tenaga kesehatan tentang penyakit gastritis ini. Oke. Next, selanjutnya kita beralih ke evaluasi. Evaluasi apa yang saya lakukan? Yaitu melalui langkah evaluasi ini, saya mengontrol mereka melalui jalur komunikasi atau WhatsApp dengan menanyakan kabar apakah mereka sudah mempunyai asupan pola makanan yang baik, mengatur pola tidur dengan baik sehingga penyakit gastritis mereka mulai berkurang, sehingga permasalahan penyakit tersebut jarang kambuh ataukah masih seperti biasanya. Jadi kan mereka, ini teman-teman saya kenal karena saya satu perumahan. Jadi saya menanyakan, setelah saya melakukan intervensi, saya selalu mengontrol lewat grup, lewat WhatsApp. Tanya, apakah kalian sudah baik-baik, ya begitu. Apakah kalian rajin makan, dan saya juga sering mengingatkan mereka makan. Jangan lupa makan, jangan ini, jangan itu, jangan terlalu begadang. Seperti itu, saya selalu mengingatkan mereka. Saya bertanya, apakah mereka sering kambuh atau tidak, dan alhamdulillah mereka sekarang sudah rajin yang namanya makan, selalu sarapan, mungkin karena mereka takut akan gastritis ini bertambah parah, seperti itu. Selanjutnya, oh iya, di sini proses pendokumentasian yang telah saya lakukan bersama teman-teman saya. Boleh dilihat? Oke. Dan, sudah habis. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan materi saya tentang penelitian saya ini terhadap permasalahan penyakit gastritis yang ada di perumahan-perumahan sosial. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.